Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang kerangkeng besi dan Sungai Karawang. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Menguak kisah kerangkeng besi dan Sungai Karawang. Setiap hutang harus dilunasi ayahanda, jawab banyak Widi Entek. Sewaktu aku masih kecil, ayahanda telah membuangku ke Sungai Karawang. Kini tiba saatnya aku akan membuang ayahanda ke Sungai Karawang. Alkisah tentang seorang pendeta yang berpadepokan di sebelah barat laut Pajajaran. Nama pendeta yang dapat mengetahui sesuatu sebelum terjadi, ngerti saat durunge winaruh. Ia bernama Ki Ajar Capaka. Oleh Raja Pajajaran, Ki Ajar Capaka akan diuji kesaktiannya. Maka sang Raja Pajajaran memerintahkan kepada patinya untuk merekayasa istri simpanannya. Senampak sedang mengandung. Sesudah melaksanakan tugas dari sang raja, pati Pajajaran beserta istri simpanan penguasa Pajajaran itu menemui Ki Ajar Cepaka. Mengetahui sedang diuji, Ki Ajar Cepaka mengatakan bahwa istri simpanan Raja Pajajaran itu benar-benar mengandung anak laki-laki. Melihat kenyataan yang tidak diharapkan itu, Raja Pajajaran murka bukan kepala. Dibunuhlah Ki Ajar Cepaka. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Ki Ajar Cepaka menjatuhkan kutukan. Apabila besok ada seorang pemuda yang bernama Siung Wanara, maka saatnya aku berbalas dendam. Sepeninggalan Ki Ajar Cepaka, Raja Pajajaran memanggil seluruh ahli nunjum untuk menangkal agar kutukan itu tidak menimpanya. Namun para ahli nunjum mengatakan bahwa kutukan Ki Ajar Cepaka itu bakal menjadi kenyataan apabila terjadi suatu kisah seorang anak membunuh ayahandanya sendiri. Karenanya, para ahli nunjum menyarankan kepada Raja Pajajaran agar membunuh putra yang bakal dilahirkan oleh istri simpanannya itu. Beberapa bulan kemudian, lahirlah putra Raja Pajajaran. Oleh Raja Pajajaran, bayi itu diracun. Karena tidak mati diracun, Raja Pajajaran kembali berusaha untuk membunuhnya dengan senjata tajam. Karena tidak mempan dengan senjata tajam, Raja Pajajaran memerintahkan para bawahannya untuk membuang bayi itu ke Sungai Karawang. Diharapkan bayi itu hanyut di dalam air dan tewas. Bersama arus air Sungai Karawang, bayi yang tetap tidak mati itu mengikuti arus air. Sesampai di suatu tempat, bayi berparas tampan dan memancarkan cahaya itu ditemukan oleh Kiai Buyut Karawang yang sedang mengail di tepi sungai. Oleh Kiai Buyut, bayi yang diberi nama Ki Joko itu diangkat sebagai anak. Sesudah dewasa, Ki Jaka berganti nama Siung Wanara. Nama yang dibentuk dari dua kata yakni siung yang merupakan salah satu nama burung dan wanara yang artinya kerah. Pada Ki Buyut Karawang, Siung Wanara bertanya mengenai siapakah ayah sebenarnya. Ki Buyut Karawang menjawab bahwa Siung Wanara adalah putranya sendiri. Sesudah puas mendapatkan jawaban yang tidak sebenarnya itu, Siung Wanara diajak Ki Buyut Karawang untuk pergi ke kota Praja Pajajaran, menemui saudaranya yang bekerja sebagai tukang pandai besi dan membuat berbagai senjata untuk Raja Pajajaran. Karena suka tinggal di kota Praja Pajajaran, Siung Wanara yang tidak ikut pulang bersama Ki Buyut Karawang itu kemudian belajar membuat berbagai senjata pada tukang pandai besi itu. Oleh si pandai besi, Siung Wanara diangkat sebagai anaknya. Pada suatu hari, Siung Wanara mendengar kabar tentang para prajurit Pajajaran
yang tengah berlatih perang di alun-alun. Karena ketertarikan dengan latihan perang itu, Siung Wanara ingin menyaksikan dari dekat. Pandai Besi melarangnya. Akan tetapi, Siung Wanara yang memiliki kemauan keras itu tidak menghiraukan larangan dari si Pandai Besi. Ia pergi ke alun-alun Pajajaran, menyaksikan para prajurit yang tengah berlatihan perang. Sesudah bosan menyaksikan para prajurit yang tengah berlatih perang di alun-alun, Siung Wanara memasuki istana Raja Pajajaran. Berhenti di Balai Sawo, memainkan seluruh alat musik gamelan yang ada di sana. Raja Pajajaran yang mendengar kegaduhan di Balai Sawo segera memerintahkan kepada para mantri untuk menangkap pelakunya. Tidak khayal kemudian terjadilah perkelahian antara Siung Wanara dan para mantri. Karena kesaktian yang dimiliki oleh Siung Wanara, sebagian dari para mantri itu menderita luka parah di sekujur tubuh mereka. Sebagian lainnya tewas dengan sangat mengenaskan. Mengetahui kesaktian Siung Wanara, Raja Pajajaran meminta laporan pada salah satu seorang mantri tentang siapakah nama dan orang tua anak itu. Sang mantri memberikan jawaban bahwa anak itu bernama Siung Wanara dan merupakan anak si tukang pandai besi. Selang beberapa saat kemudian, pandai besi itu dipanggil oleh Raja Pajajaran. Sesudah menghadap, Raja Pajajaran meminta kepada pandai besi untuk menyerahkan Siung Wanara yang telah dipungutnya sebagai anak angkat. Pandai besi menyerahkan Siung Wanara dengan tangan terbuka. Siung Wanara kemudian tinggal di dalam istana. Sesudah berganti nama Arya Banyakwit, Siung Wanara diperintahkan Raja Pajajaran untuk menaklukkan beberapa kerajaan. Karena kesaktiannya, tugas dari Raja Pajajaran itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Banyak kerajaan dapat ditaklukkan. Harta rampasan perang beserta seluruh putri boyongan diserahkan kepada Raja Pajajaran. Hari berganti hari hingga suatu saat, Arya Banyakwit memerintahkan kepada Pandai Besi untuk membuat kerangkeng besi yang akan digunakan sebagai tempat tidurnya. Sesudah kerangkeng besi itu selesai dibuat, Arya Banyakwida selalu menggunakan sebagai tempat tidur. Tidur dengan perasaan nyaman di dalam kerangkeng besi itu. Menyaksikan Arya Banyakwit selalu tidur dengan nyaman di dalam kerangkeng besi yang sederhana itu, Raja Pajajaran merasa heran. Bertanyalah Raja Pajajaran kepada Arya Banyakwit. "Hai Banyakwid, apa kau kurang kerjaan? Kenapa kau selalu tidur di dalam kerangka besi? Bukankah tilam yang beralaskan kain berendera sutra lebih nyaman buatmu?" "Ampun ayahanda, sungguh pun tampak seperti penjara. Namun kerangka besi ini telah membuat tubuhku yang lesu menjadi segar kembali, membuat tubuhku yang kedinginan menjadi hangat kembali, membuat tubuhku yang sakit menjadi sehat kembali, perutku yang kelaparan menjadi kenyang kembali." Mendengar jawaban Arya Banyakwit, Raja Pajajaran ingin mencoba tidur di dalam kerangka besi itu. Dengan sikap santun, Arya Banyakwit mempersilahkan. Sungguh Raja Pajajaran memasuki kerangka besi. Arya Banyakwide menggerendel pintunya dari luar. Dengan gusar, Raja Pajajaran bertanya, "Kenapa kau menggerendel pintu kerangka besi ini dari luar, Banyakwit?" "Setiap hutang harus dilunasi ayahanda," jawab Banyakwide enteng. "Sewaktu aku masih kecil, ayahanda telah membuangku ke Sungai Karawang. Kini tiba saatnya aku harus membuang ayahanda ke Sungai Karawang." Tanpa menghiraukan perkataan Raja Pajajaran yang terus meminta dibebaskan, Arya Banyakwit membawa kerangka besi itu menuju tepi Sungai Karawang, melemparkan kerangka besi itu ke tengah sungai. Singkat kata, Raja Pajajaran tewas hanyut di dasar Sungai Karawang. Berita meninggalnya Raja Pajajaran dilaporkan oleh seorang prajurit kepada putranya yang bernama Jaka Sesuru. Sebagai putra yang harus berbakti kepada orang tua, Jaka Sesuru segera angkat senjata,
Perkelahian antara Jaka Susuru dan Arya Banyakwit tidak dapat dihindari. Karena kalah sakti, Jaka Susuru meninggalkan medan perang. Ia berlari ke arah timur, berhenti dan beristirahat di desa Kaligunting. Kelak ia akan dikenal dalam sejarah bernama Dia Wijaya, menikah 4 putra Kartanegara, Raja Singasara, sepeninggalan Jayakatwang yang berhasil melakukan kudeta terhadap kekuasaan Kartanegara dan membunuhnya. Ia menjadi raja pertama di Majapahit. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.